Sering nggak sih kita bertanya-tanya apa ya sebenarnya puncak dari sebuah perjalanan spiritual? Nah, hari ini kita akan membahas dua konsep yang luar biasa dalam dari mistisisme Sufi yang mencoba menjawab pertanyaan itu, fana dan baka. Pertanyaan ini kan pertanyaan yang fundamental banget ya dalam banyak tradisi spiritual. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua transformasi batin yang kita coba lakukan? Dan ternyata jawabannya menarik banget. Tujuannya itu bukan cuma satu puncak tunggal, tapi dua puncak kembar. Ada proses melepaskan diri yang kita kenal sebagai fana, dan kemudian ada proses untuk kembali atau bako. Oke, kita mulai perjalanan kita dari tahap yang pertama, yaitu fana. Nah, ini bisa dibilang langkah yang paling menantang, tapi sekaligus juga yang paling membebaskan, yaitu melepaskan ego. Jadi, fana itu apa sih? Coba deh bayangkan sejenak, di mana ego, semua keinginan, dan semua kekhawatiran kita itu larut, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang murni, sebuah hubungan langsung dengan yang ilahi. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat dalam. Kita seakan-akan tenggelam dalam lautan cahaya ilahi, tapi kita tetap berpijak di dunia nyata. Identitas aku yang biasanya sangat mendominasi pikiran kita, sekarang surut, menjadi hening. Nah, ini poin yang penting banget untuk digarisbawahi. Fana itu bukan proses yang menakutkan di mana kita kehilangan diri, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah proses pemurnian batin yang sangat lembut untuk membersihkan jiwa kita. Perbedaan ini krusial banget. Fana itu adalah tentang pelepasan ego secara sadar dan terbimbing. Tapi fana itu bukan berarti kita kehilangan kendali, jadi bingung atau semacamnya. Fana itu ibarat sebuah pintu baru, bukan tujuan akhir dari perjalanan itu sendiri. Jadi, perjalanannya ini punya 3 langkah yang sangat jelas. Dimulai dengan kontemplasi yang mendalam, lalu melewati pintu fana di mana ego kita lepaskan, dan puncaknya adalah kembali lagi ke dunia sebagai sebuah wujud yang baru. Setelah berhasil melewati pintu fana, perjalanannya belum selesai loh. Sebaliknya, ini justru menjadi sebuah awal yang baru, di mana kita masuk ke tahap kedua, yaitu bako. Jadi baka ini adalah tentang kembali. Tapi yang paling penting, kita nggak kembali sebagai orang yang sama. Kita kembali ke dunia ini dengan sebuah kesadaran yang benar-benar baru yang sudah terintegrasi sepenuhnya dengan yang ilahi. Jadi, ini bukan cuma sekedar kembali ke rutinitas biasa ya. Ini adalah tentang melihat manifestasi ilahi dalam setiap momen. Saat kita lagi menyiram tanaman, minum teh, atau bahkan melihat matahari terbit. Realitas sehari-hari itu jadi terasa begitu sakral. Lalu, seperti apa wujud nyata seseorang yang sudah mencapai keadaan ini dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, konsep yang kelihatannya mistis ini ternyata termanifestasi dalam kualitas yang sangat nyata. Orang ini jadi punya ketenangan batin yang total, kerendahan hati yang mendalam, dan keseimbangan yang sempurna antara dunia luar dan kesadaran batinnya. Coba bayangkan deh, kita menolong orang lain tanpa ada sedikit pun perasaan aku yang sedang memberi. Energi kebaikan itu, ya mengalir begitu saja secara alami dari hati, tanpa pamrih, tanpa ego. Nah, itulah inti dari diri yang sudah bertransformasi. Jadi pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, seluruh perjalanan fana dan baka ini bermuara pada satu hal, yaitu hidup dalam harmoni yang sempurna. Jadi, tujuannya itu bukan untuk melarikan diri dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah tentang hidup sepenuhnya di dalam dunia ini, di mana setiap tindakan kita, sekecil apapun, menjadi ekspresi penuh dari cahaya dan harmoni ilahi. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir untuk direnungkan. Kira-kira apa ya yang akan berubah dalam hidup kita sendiri kalau kita bisa melihat dunia melalui lensa kesatuan ini?